Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mithalur Rabi'. Persoalan yang keempat. At-tarawih. Tarawih. Jadi banyak kiai-kiai muda, gus-gus muda yang ngaji kitab ini itu karena ingin membahas masalah yang nomor 4 ini, masalah tarawih. Sebab ini adalah persoalan yang nantinya paling penting, yang nanti dipertanyakan di masyarakat. Nanti sampai yang pulang ke rumah ditanya sama masyarakat, sing bener sing di tarawih wudhu tak tarawih 23. Nah ini jawabannya ada di sini, ada di Mithalur Rabi'. Tarawih. Ingkana huna. Tarawih ini juga terdapat khilafun, perbedaan pendapat. Wa huwa aidon, yang juga mimma yang bagi sebaiknya ada mutabadulil ingkari, ada mutabadulil ingkari, tidak menjadi sebuah perdebatan yang sedikit bisyanihi dengan tarawih. Wa hiya indana, bagi kita nahnu syafi'iyah, yaitu golongan syafi'i, bal wa fi madhabi ahli sunnah wal jamaati, dan juga dalam madhab ahli sunnah wal jamaah, ishruna rakaatan, 20 rakaat. Wa hiya tarawih sunnatu ain, hukumnya sunnah ain, muakkadatun, yang muakkad. Wi sunnah ain muakkad. Jadi sunnah tidak hanya sekedar sunnah, tapi juga sunnah ain yang muakkad. Lirijali wan nisa'i, untuk laki-laki dan juga perempuan. Wa indal Hanafiyah wa Syafi'iyah wa Hanabilah wal Maliki. Menurut Imam Hanafi, Syafi'i, Hambali, Maliki, itu sunnah ain muakkad bagi perempuan dan laki-laki. 4 mazhab mengatakan hukumnya sunnah ain muakkad. Wa tusannu, dan disunahkan fiha, di dalam tarawih, al jama'atu, secara berjamaah. Ainan, sunnah ain, sunnah usanwa, sunnah ainan. Inda Syafi'iyah, menurut Imam Syafi'i, golongan Syafi'iyah, wal Hanabilah, dan golongan Hanafiyah. Al Malikiyah itu, sedangkan untuk Imam Maliki, al qaulu, berpendapat, al jama'atu fiha, sholat tarawih berjamaah, mandubatun, hukumnya dianjurkan. Jadi ada yustahabu, ada tusannu, ada mandubah, itu berbeda-beda. Itu yang lebih kuat adalah tusannu. Sedangkan mandubah itu hukumnya hanya dianjurkan. Wal Hanafiyatu, sedangkan golongan Hanafiyah, berpendapat al jama'atu fiha, jamaah di dalam sholat tarawih sunnatun, itu sunnah kifayatin, kifayah, sunnah kifayah li ahlil hayy, bagi penduduk setempat. Walau qoma ba'dhum, maka jika ada satu jamaah yang melakukan, di ahlil hayy, bagi penduduk setempat,
Kalau qoma ba'duhum, maka jika ada satu jamaah yang melakukan saqatal talabu, maka yang lain tidak perlu anil baqin untuk melaksanakannya. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i dan golongan Imam Syafi'i dan golongan Imam Hambali, hukum jamaah dalam sholat tarawih itu dicatat. Hukum jamaah dalam sholat tarawih itu adalah hukumnya sunnah. Sedangkan menurut golongan Malikiyah, hukum berjamaah dalam sholat tarawih itu adalah dianjurkan. Sedangkan menurut Imam Hanafi, hukum jamaah dalam sholat tarawih adalah sunnah kifayah, yaitu sunnah yang jika ada satu orang di dalam sebuah desa yang melakukannya, maka seluruh penduduk desa tersebut dibebaskan dari melakukan hal tersebut. Waqad ahbata, telah ditetapkan sunniyataha, kesunahan tarawih, al-a'immatu, oleh beberapa imam, bi fi'lin nabi, dilandasi oleh hadis Nabi. Faqad rawa, yang diriwayatkan oleh Asy-Syekhani, Imam Syekh 2, yaitu dalam kurung Imam Bukhari dan Imam Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam kharaja min jawfi, kharaja keluar, min jawfi dari rumah, kharaja keluar dari rumah, min jawfil laili, di tengah malam, layali beberapa hari, min Ramadan, pada bulan Ramadan. Wa iya, kembali ke layali tuh salatu, 3 malam, mutafarriqatun, yang berbeda-beda, mutafarriqatun lailatun, yang berbeda-beda malamnya, ats-tsalisi wal khamisi was-sabi'i wal 20, 23, 25 dan 27. Wa shalla, dan sholat, dan Nabi sholat, bil masjid, di dalam masjid, wa sholat nasu bi sholatihi, dan manusia pun mengikuti fiha, di dalam sholatnya Nabi. Wa kana yusolli, dan Nabi pun sholat bihi, di dalam masjid, samana raka'atin, 8 rakaat, ai bi arba'i taslimatin, dengan 4 salaman, kama saya ini seperti keterangan yang akan datang, kama saya ini seperti keterangan yang akan datang. Wa yukammiluna, dan disempurnakan baqiyah, sisanya fi buyutihim, di rumah masing-masing. Ai, maksudnya apa disempurnakan itu? Ai hatta tatimma, sehingga sempurna, 20 rakaatan, 20 rakaat, lima yati, seperti keterangan yang akan datang. Jadi Nabi suatu malam pada bulan Ramadan, 3 malam yang diselisihi 1 malam, yaitu pada malam 23, 25 dan 27, keluar dari rumah. Sedangkan rumahnya Nabi itu kan sebelahnya masjid, ya, sebelah masjid pas, sehingga di mana di masjid itu banyak orang iktikaf atau orang yang memang tinggalnya di masjid. Jadi Nabi itu punya banyak sahabat yang banyak tinggal di halaman masjid, tidur di sana, mandi di sana, salin di sana. Jadi banyak sahabat yang tidak punya rumah tetapi pengen dekat dengan Nabi, akhirnya tinggal di masjid. Karena tidak punya uang untuk nyewa rumah, tidak punya uang untuk membangun rumah, akhirnya memilih untuk tinggal di masjid, yaitu dinamakan ahlus sufah, ahli halaman, ahlus sufah. Dan di Mekah, di Masjid Nabawi, di Masjid Nabawi itu ada
ada satu ada satu wilayah, ada satu tempat itu kayak seperti kayak seperti tanjakan kecil gitu dan panjang, kayak depan ini panjang, itu yang biasa disebut sufa. Ahlu sufa itu biasanya di situ, dan banyak sahabat yang sholat banyak jamaah yang sholat di situ. Tapi nanti kelihatan sama penjaga masjid, nanti biasanya diturunkan, makanya harus cepat-cepat sholatnya. Dan di Masjid Nabawi itu kompleksnya kompleks antara pengimaman masjid menuju rumahnya Kanjeng Nabi disebut raudhah. Dan di raudhah itu orang kalau pernah nggak tahu sholat, apa zikir, apa sholawat di raudhah itu dijanjikan untuk masuk surga. Makanya semoga kita semuanya diberikan kesempatan untuk sholat di raudhah. Jadi tempatnya kecil, sekitar 10 kali 10 lah, kotak ini pengimaman, kemudian di sini rumahnya Kanjeng Nabi, rumahnya Sayyidah Aisyah. Di mana rumahnya Sayyidah Aisyah di sini yaitu adalah tempat dimakamkannya Kanjeng Nabi. Jadi kan semua nabi itu dimakamkan di mana nabi tersebut meninggal. Nabi Muhammad dimakamkan di rumahnya Sayyidah Aisyah sebab disitulah Kanjeng Nabi Muhammad meninggal. Gitu. Begitu juga nabi-nabi yang lain dimakamkan di mana nabi tersebut wafat. Fakana yusma'u lahum, dan mereka terdengar azizun ka azizi, seperti suara lebah. An-Nahli disunahkan wa min hadza yatabayyanu, dari keterangan ini anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sannalahu menyunahkan at-tarawih wal jama'ata fiha, dan secara berjamaah, walakinnahu, tetapi lam yusolli, tidak sholat bihim dengan mereka 20 rakaatan, sebanyak 20 rakaat, kama jarab, seperti yang dilakukan alaihi al-amal, pengamalannya bin ahdi sahabati, pada masa sahabat, waman alaihi al-amal, pengamalannya bin ahdi sahabati, pada masa sahabat, waman ba'dahum, dan setelah sahabat, ilal an, sampai sekarang. Walam yakhruj, dan Nabi tidak keluar sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun tidak keluar lagi ilaihim, untuk tarawih di masjid secara berjamaah, dalam kurung untuk tarawih dalam kurung di masjid secara berjamaah, khosyatan, karena takut antufrodo dijadikan antufrodo alaihi, dijadikan wajib sebagaimana salat fardu alaihim, bagi mereka, kama surriha bi, seperti yang di ba'di riwayatin, seperti yang dijelaskan dalam sebagian riwayat. Jadi pada malam setelah malam ketiga, yaitu malam 27 Ramadan, malam 28, 29 atau 30-nya, Nabi Muhammad tidak keluar lagi karena takutnya orang-orang akan menjadikan sholat tarawih itu sebagai sholat wajib. Maka Nabi Muhammad takut karena akan membebani umatnya dengan sholat yang 20 rakaat atau 8 rakaat pada satu malam wajib setelah sholat isya.
wajib. Kita sholat 5 waktu aja susahan. Apalagi ditambah sholat raweh, diwajibkan sholat raweh. Jadi makanya Nabi tidak keluar. Banyak sekali kanjeng Nabi yang mengindikasikan rukhsah bagi manusia, yaitu keringanan bagi umat manusia. Yaitu dari mulai keringanan, meminta keringanan sholat dari 50 waktu menjadi 5 waktu pada waktu Isra Mi'raj. Banyak sekali sunnah puasa Nabi juga hanya sebulan dalam setahun, sedangkan Nabi Daud puasanya setiap hari. Atau puasanya nabi-nabi lain itu lebih berat. Sholatnya nabi-nabi lain itu lebih berat daripada sholatnya umatnya kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad umatnya itu ibadahnya lebih ringan daripada umat terdahulu, tetapi mempunyai ganjaran yang lebih tinggi, lebih besar. Bahkan ada satu malam yang diganjar 1000 bulan. Itu Lailatul Qadar. Sang Nabi Musa sampai iri. Dulu ada cerita, kata Nabi Musa mendengar ada satu umat, yaitu umat terbaik. Kata Nabi Musa, ini umat saya atau bukan? Bukan, ini umat Nabi yang akan datang. Banyak sekali cerita. Nabi Muhammad itu yang perlu sampai semua ketahui, itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Saya itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kanjeng Nabi diutus dengan menyempurnakan, tapi dengan perumpamaan yang sempurna, dengan perwujudan yang sempurna. Sempurna keilmuannya, sempurna rupanya, sempurna nasabnya, sempurna dalam hal sempurna dalam kesederhanaannya, sempurna semua. Tetapi yang dipuji oleh Allah itu akhlak. Jadi lamun sampeyan ya ayu kayak apa, bengesnya abangnya moret-moret ya, lipstiknya itu sampai merahnya itu merah, terus eyelinernya itu sampai anti badai, alisnya anti badai. Kalau nggak berakhlak juga orang akan merendahkan ya. Yang dilihat hanya tubuh, hanya perwujudan, hanya rupa. Orang meremehkan. Orang akan menghargai yang seperti itu hanya seperti barang, karena yang dihargai bukan keilmuannya, bukan keilmuannya. Berapa banyak wanita yang setelah umur 40-50 tahun lagi, yang dulunya terkenal tiba-tiba tenggelam, tidak ada kabar sama sekali, karena mereka mengandalkan jasmani. Maka saya mohon kepada kalian, saya itu percaya zaman sekarang itu nggak ada yang namanya wanita jelek, karena zaman sekarang itu tools atau alat untuk menjadikan baik laki-laki maupun perempuan untuk menjadi cakep itu banyak sekali. Mau apa? Mau cumurin dari nang telu ya bisa. Golongan nambah 6 bisa. Sekarang coba itu lihat yang di Korea artis K-pop itu kan gak seperti itu dulunya. Nah, sampai keringat itu gak ada K-pop itu ya. Kelihatan gak keringatnya itu? Gak pernah kelihatan. Sampai kumis sama jenggot itu kayak nggak bisa tumbuh.
Pernah nggak kalian lihat satu poster atau satu foto artis K-pop yang laki-laki itu kumisan? Nggak ada. Ada? Nggak ada ya. Itu juga ceweknya itu kayak apa? Perempuan itu kayak kembar semua itu. Saya sampai bingung. Hampir 3 bulan sekali muncul idol grup baru ya, muncul grup baru. Makanya Allah itu tidak memuji ketampanan Nabi Muhammad sebab nanti ketampanan itu akan jadi tolak ukur bagi kehidupan sosial manusia. Padahal bukan. Tolak ukur kehidupan sosial manusia adalah akhlak. Sampean diregani, orang akan menceritakan sampean di tetangga, teman sampean, keluarga sampean, orang lain. Itu ya yang diceritakan ya akhlaknya. Makanya ketika teroris tertangkap, ya teroris, berita ada teroris tertangkap, itu yang diceritakan oleh ketua RT, ketua RW-nya ya anaknya pendiam, ya anaknya sopan, anaknya begini. Itu bukan ilmu, bukan ketampanan, bukan sampai habis berapa dalam sebulan untuk perawatan skincare, tetapi akhlaknya, tetapi dalam hal bergaulnya. Makanya standar kehidupan sosial adalah akhlak. Sampean pinter, kalau sampean bodoh, ada satu orang yang bodoh, ada satu orang yang pinter. Tapi yang bodoh ini akhlaknya bagus, yang pinter ini sombong karena dia merasa pinter. Di masyarakat ini, menurut masyarakat yang baik itu yang mana? Yang bodoh. Karena ilmu gak menolong kalau gak ada akhlak. Banyak orang yang berilmu, banyak orang yang rupawan, tetapi karena tidak berakhlak, makanya mereka dijinakan oleh masyarakat, dijauhi, tidak dianggap. Tapi banyak orang yang kurang pintar dan juga kurang rupawan, tetapi karena mempunyai akhlak yang bagus, masyarakat mengenang mereka sebagai orang yang bermakna dalam kehidupan sosial. Saya mohon maaf kemarin tidak bisa ngaji 3 hari ya, sebab saya disuruh Semarang untuk menjalankan tugas ngurusi wong Tegal Brebes. Karena bagaimanapun saya adalah pelayan bagi mereka yang KTP-nya Tegal dan Brebes. Jadi saya itu pelayan bagi kalian yang dari Tegal Brebes. 3 hari di Semarang, tidur gak bisa lagi kecapeannya, mikir ngaji gimana, kalau ngajinya virtual gimana ya. Ngaji virtual gimana? Oh enggak? Susah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.